Oke, penting soal MR PCK guru kelas ya. 20 soal MR PCK UTBK PBG Darja PGSD PCK 42 piloting 2. Jangan lagi tanya, Pak, fokus kemana belajar kita? Fokus ke soal FR. Nah, biar lagi nggak ada lagi cerita-cerita. Nanti, Pak, yang ini pelajari, Pak, yang ini. Sudah, saya ulangin. Fokus ke soal FR. Ya, kalau memang mau aman, fokus ke soal FR bagi guru PGSD, guru kelas. Fokus ke soal FR. Sudah, jangan lagi tanya nanti di apa namanya tuh di WA. Pak, fokus kemana, Pak? Ini Pak yang mana sih, Pak? Ini udah saya bikin baik-baik. Fokus ke soal FR. Fokus itu artinya tujuan. Tujuan utama, pokok. Maka ke situlah arahmu. Ya, jangan lagi kemana-mana Pak Ibu ya. Fokus ke soal FR. Oke, kita mulai nomor satu. Untuk soal PCK part 2 ya. Nomor satu. Ya, hapuskan ini dulu biar nampak. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi. Berarti dia mampu menulis teks deskripsi. Perhatikan dulu tujuannya. Mampu menulis teks deskripsi dengan merangkai kalimat. Di mute dulu Bu ya. Salah satu berbunyi. Kacau ini. Ya. Oke, di mute dulu. Dengan merangkaikan kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Pelan-pelan banyak soal seperti ini. Ya. Untuk persepsi, nanti kalau misalnya cuma bahas 10 soal, nggak apa juga ya. Kenapa? Ini tiap malam kita zoom. Kenapa? Biar supaya aman ya. UTBK-nya di atas 50%. Untuk persepsi, guru bertanya pada peserta didik tentang tempat umum apa yang pernah mereka datangi. Yang kedua, guru kemudian memutarkan video deskripsi tentang stasiun, peserta didik dan guru berdialog tentang stasiun. Yang ketiga, setelah itu peserta didik mengamati beberapa gambar tempat umum yang ditayangkan guru. Peserta didik diminta untuk memilih salah satu tempat umum. Yang keempat, ya, yang keempat, lalu peserta didik menuliskan kosakata tentang tempat umum yang dipilih guru berkeliling untuk mendampingi peserta didik dalam menemukan kosakata tentang tempat umum yang dipilih. Setelah menuliskan kosakata, kegiatan peserta didik selanjutnya adalah tidaklah mungkin yang A mempresentasikan, nggak mungkin lah menuliskan kosakata, habis itu dia harus mampu menulis teks deskripsi dulu baru presentasi. Maka yang A salah. Membuat laporan juga salah, nggak mungkin ke sini dulu ya. Mendiskusikan kosakata dari berbagai topik tempat umum secara berkelompok, oke masuk akal. Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Oke, bagus. Menghafalkan kosakata, ngapain dihafalkan? Tinggal dua jawaban terbaik antara B dan D. Bapak Ibu pilihlah. Ya, saya sambil belajar ya. Jadi jangan sampai pilih dulu jawaban apa yang baik. Setelah menuliskan kosakata, apakah mendiskusikan kosakata atau mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi. Lihat tujuan pembelajarannya. Silakan diskusikan di hati masing-masing, tuliskan di chat. Di chat. Silahkan di chat. Ya, jadi udah paham. Jadi saya cuman ngajak gitu aja biar paham. Setelah menuliskan kosakata, maka sebaiknya ngapain kosakata itu? Apakah didiskusikan atau mengembangkan menjadi paragraf deskripsi sesuai yang rinci dan sesuai ya. Ya, Mengembangkan. jawabannya adalah ya kalau udah menuliskan kosakata, tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan, mampu menulis teks deskripsi. Maka jawabannya udah pasti mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Udah pastilah jawabannya yang di. Ya. Udah pastilah jawabannya yang di mengembangkan kosakatanya lah. Dari menuliskan kosakata, besok ngapain ya dikembangkan, ya, dikembangkan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. D. Oke, jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Pelan-pelan saja. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi.
Menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Jika luas daerah persegi sudah dipelajarkan, maka media pembelajaran yang paling sesuai. Media pembelajaran yang paling sesuai digunakan mencapai tujuan tersebut adalah menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku. Media apa yang baik? Ya udah medianya harus berhubungan dengan geometri kan gitu tentang segitiga. Slide persentase nggak mungkin pakai slide persentase. Menemukan nggak mungkin ya sulit ya. Menemukan berarti kalau menemukan itu harus yang namanya ngapain kan gitu. Papan berpaku dan karet buat model segitiga masuk akal. Kertas plano tabel ya nggak ngapain ditemukan ini udah ditemukan bukan menemukan yang C itu namanya data udah ditemukan kalau menemukan tuh cari data Iyalah. jadi kalau yang C itu salah kenapa C yang salah C itu udah dikasih tahu ya nggak boleh yang C tayangan berbagai bangsa yang lengkap dengan ukurannya tayangan menemukan hubungan kalau dikasih tayangan ya bukan menemukan hubungan. Ini juga salah. Model segitiga disebut dengan panjang antara ini lah. Antara B sama E. Ya. Carilah jawaban sesuai E. dengan tujuannya. Menemukan. Arti menemukan mengeksplorasi. Arti menemukan itu bermain. Arti menemukan itu banyak variasi. Itu namanya menemukan. Menemukan hubungan antar sisi. Bagaimana menemukan hubungan antar sisi? Maka para peserta didik bisa mengumpulkan berbagai banyak data. Contohnya, dia bikin panjang yang ininya 4 dibikinnya 3 gitu. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suara saya jelas, Bu. Suara saya jelas kan? Jelas. Ya, Ya, jelas, jelas, Pak. jelas. Jelas, Jelas jelas. banget, Ini Pak. itu sinyalnya Jelas, Pak. ini. Jelas sekali. Jelas banget. Nah, kalau nggak jelas berarti nyalakan, Bu, yang itunya, Bu. Jelas. Paling bawah itu, Bu. Oke. Nyalakan yang ini, Bu, tuh. Nggak dinyalakan, makanya nggak ada. Jelas, Nggak ada kelihatan jelas. soalnya, Pak. Apa? Soalnya kelihatan. Ya, Punya ibu sinyalnya kali. iya punya ibu itu. Aduh, saya Kelihatan Pak, sini Pak, kelihatan. tar dulu ya, tar dulu. Kalau kalau soalnya nggak kelihatan, artinya sinyal tempat ibu. Kalau semuanya nggak kelihatan, baru saya yang salah. Udah nanti aja ya, nanti ya kita pakaiin aja nanti, ada video recordnya. Oke, perhatikan dulu. Tujuan pembelajarannya adalah, perhatikan sekali lagi, tujuan pembelajaran, pahami dulu, pelan-pelan. Tujuan pembelajarannya menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Jika luas daerah persegi dibelajarkan, maka media pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah, perhatikan tujuannya. Tujuannya adalah menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Kita gambar dulu. Menemukan hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku. Kalau ini 4, ini 3, udah pasti 5. Kan gitu. Kalau ini 6, 8, udah pasti 10. Kalau gini 5, 3, 12, udah pasti 13. Ya. Bagaimana mereka bisa menemukan angka-angka ini? Harus ada media yang bisa mereka bereksplorasi, bermain, menemukan. Jawabannya harus bisa dicobakan. Nggak mungkin pakai tayangan berbagai bangun segitiga dilengkapi dengan ukurannya. Nggak bisa lah. Kan udah ada ukurannya. Bagaimana mereka menemukannya? Kan nggak cocok. Ini menemukan berarti discovery learning, inquiry learning. Yang mana yang bisa inquiry learning? Praktikum atau namanya belajar langsung berpraktek. Maka jawabannya yang mana? Tinggal ibu cari aja. Nggak mungkin pakai slide presentasi. Nggak mungkin. Iya, Pak. Apa? Eh, Tinggal Oke. diketikkan ya, diketikkan di Oke Pak. ketikkan di chatnya, oke, diketikkan di chatnya. Yang mana yang bisa bermain-main? Iya, jawabannya yang B. Papan berpaku namanya ini adalah geoboard. Perhatikan ya, papan berpaku itu namanya geoboard.
Apa fungsi geoboard? Iya, ini adalah fungsinya untuk menemukan atau untuk menemukan semua yang berhubungan dengan geometri bangun datar ya. Jadi berhubungan dengan itu. Jadi papan berpaku itu paku banyak itu tarik. Oh, pakunya tarik pakai karet. Tarik karetnya sini 4, karetnya sini 1, 2, 3. Ditarik 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti benar. Kalau ini 4, ini 3, ini 5. Tarik lagi. Maka ditemukanlah hubungannya. Menemukan hubungan tersisi, maka jawabannya adalah yang B. Geoboard namanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Saya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nggak mungkin luas segitiga, nggak nyambung. A sama C salah, pakai luas. Nggak mungkin ya, pakai luas. D sama E lebih bagus yang D ketimbang E. Cuman satu, yang ini banyak. Maka jawaban yang bisa bermain-main menemukan adalah yang B. Tinggal kasih LKPD-nya, dapatlah hubungannya. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti kalau yang ketinggalan bisa lihat video. Oke. Nomor 18. Terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam suatu kegiatan belajar IPAS, guru memberikan masalah. Perhatikan, kalau guru memberikan masalah udah pasti PBL. Nah, kalau menemukan udah pasti inquiry discovery. Nah, PBL, saya langsung fokus kemari aja lah soalnya PCK ini biar nanti ngajarin materinya udah ketinggalan ya, nggak bisa lagi. PBL masalah, menemukan discovery, project menghasilkan produk PJBL kan gitu. Ini masalah, memberikan masalah yang muncul saat musim hujan tiba yaitu banjir. Langkah berikutnya yang harus guru sampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja peserta didik adalah PBL. Langkah awalnya pertama guru orientasi masalah. Sudah benar. Berarti langkah keduanya. Tinggal cari langkah keduanya. Oke, tinggal cari langkah keduanya. Langkah keduanya baca ini. Baca. Silahkan cari jawabannya dulu. Langkah keduanya baca ini. Ya. Tinggal cari jawabannya. Nggak mungkin yang di langkah terakhir. Nggak mungkin yang ini langkah terakhir, nggak mungkin ya. Tinggal cari A, B, C. Langkah kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan, membatasi permasalahan yang akan dikaji. Perhatikan bahasa di sini. Membatasi permasalahan yang akan dikaji. Berarti hubungannya yang mana? Tinggal dicari A, B, C, D, A, B, C, A, B, C ya. Membatasi permasalahan yang akan dicari. Ya. Membatasi masalah yang akan dicari. Perhatikan kalimat itu. Membatasi permasalahan yang akan dikaji. Ini PBL. Pak. Sabar, Pak. Jangan dulu, Pak. Ya, saya mute dulu biar supaya enak. Oke, silahkan dijawab dulu. Mau jawabnya B, mau jawabnya A, mau jawabnya C. Nggak mungkin yang C. Yang C adalah mengumpulkan data Iya, penyelidikan. betul. Iya, nggak B. mungkin yang C. Dia langkah ketiga. Cari langkah kedua, tinggal A sama B. A kayaknya, B, Pak. Pak. B, Pak. Sudah, oke, deh ya. Ya dibatasi masalahnya. Ya, dibatasi dulu masalahnya. Berarti tinggal Iya. A sama B. Perhatikan cara berpikir simpel. Nggak mungkin, saya ulangin ya. Ini kan langkah awal PBL. Pertama, guru kasih masalah. Yang kedua, apa langkah selanjutnya? Ini soalnya PCK. PCK ini bermainnya luar biasa ya. Saya baru ngeh soal PCK ini. Luar biasa soalnya sekarang. Saya rasa lebih sulit untuk soal sekarang PCK kalau nggak paham konsep. Kenapa nih? Luar biasa konsepnya jauh ya. Konsep pedagogiknya sangat luar biasa. Yang bikin soal juga sangat-sangat luar biasa nih. Profesor mungkin ya. Atau doktor yang bikin soal ini. Atau yang minimal dokter lah. Bagus sekali soalnya. Jadi caranya ini berpikir logika ya. Bagaimana bisa
mencari penyebab terjadi banjir kalau nggak ada data, bener nggak? Pakai simpel. Bagaimana bisa mencari penyebab terjadi banjir kalau nggak ada data yang diterima? Itu pakai logika nyambung nggak? Nyambung apa tidak? Saya pakai logikanya. Nyambung, Pak. Nyambung. Nyambung, Bagaimana Pak. bisa mencari Nyambung. terjadi banjir kalau nggak ada data yang dikumpulkan? Bener nggak? Betul, betul. Betul, nggak tahu gimana Mengumpulkan Berarti data apa? itu penyelidikan, bener nggak? Ya, betul. ya Nyambung Pak. ya? Nggak mungkin lah nomor 3 dulu, maka nomor 2 dulu. Maka jawabannya adalah yang A. Menentukan Nah, kesalahan. menentukan apa Artinya permasalahan. membatasi permasalahan. Bisa dipahami? Iya. Bisa Bisa, dipahami? Bisa, bisa, Pak. Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Kenapa Paham, sangat Pak, kok? paham. Berpikirnya ini sangat jauh ya. Siapa yang tahu ini PBL? Saya pertama baca, PBL ini luar biasa yang bikin soal nih. Ya. Jadi dia nggak peduli nih. Kalau dulu soalnya ini adalah PBL sintaksnya langkah pertama gampang langsung PBL tahu kita. Kalau ini nggak ada kasih taunya. Yang penting masalah PBL. Habis langkah pertama guru kasih masalah, langkah keduanya harus batasi masalahnya. Batasi masalah adalah menentukan akar permasalahan. Batasi masalah dulu. Ya. Batasi masalah dulu, maka jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya A. Karena pakai LKPD kita tentukan dulu batas masalahnya. Yang jawabannya A. Menentukan batas masalah adalah membatasi permasalahan yang akan dikaji. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 19. Ini lagi, bisa sakit kepala soalnya nih. Hot semuanya. Peserta didik, makanya saya bilang, ya saya nggak mau, ya kemarin cuman member saya tuh ada, kemarin meeting satu tuh, ada sekitar 4 orang yang gagal. Gagalnya karena kesalahan dia sendiri, bukan kesalahan apa-apa, fatal, nggak ada internet. Pada saat dia Zoom, internetnya tiba-tiba mati. Itu kan kesalahan sendiri, ya. Pak, nanti kalau saya seperti itu, ya nggak apa-apa, diulang aja nggak apa. Kalau terjadi fatal, ya nggak, jangan jangan down gitu loh. Masih ada pengulangan, good, ya jangan down. Kan kita nggak tahu takdir. Siapa yang tahu takdir? Tadi lagi ada yang penting dua nih ya, sebelum soal 19. Pak, saya dirawat di rumah sakit, saya sakit parah, Pak. Tiba-tiba sakit parah. Tadi ada WA saya. Gimana ujian saya, Pak? Udah, gak usah pikir ujian. Lapor ke LPTK. Itu namanya takdir. Kita nggak tahu takdir. Lapor ke LPTK, ya, lapor ke LPTK, gak usah ikut ujian. Nanti kayak mana, Pak? Ya udah, nanti LPTK ada solusinya. Diikut aja. Dia sakit parah kan rumah sakit. Kita nggak tahu. Ada yang dia ukinnya gagal. Maksudnya tadi tuh salah ngasih linknya. Kenapa panik? Ya, jadi kesalahan itu kan terjadi karena ulah kita sendiri yang kita mungkin panik, pikiran kita negatif, ya. Kalau sakit itu takdir. Kalau internet tadi itu takdir yang pusing namanya, nggak bisa kita atur. Mati listrik saat UTBK, siapa yang bisa atur? Kan gitu. Siapkanlah semua segalanya. Itulah namanya takdir, garis hidup. Kalau kena garis hidupnya, nggak tahu kapan hari fatal, tanggal berapa kita terjadi naas, itu nggak tahu. Kita hanya mempersiapkan apa yang kita punya, oke? Jangan takut ya, jangan takut gagal ya, bisa diulang kok ya. Harusnya Pak, jadi kayak mana cara nggak gagal ya? Persiapkan diri dengan matang. Oke, nomor 19. Peserta didik kelas 3 sedang membaca teks informasi tentang kebersihan diri. Guru meminta peserta didik mendata kosakata baru terkait topik tersebut. Kemudian peserta didik membacakan kosakata tersebut di depan kelas. Beberapa peserta didik pasti membacakannya, tetapi sebagian besar peserta didik kesulitan. Anggaplah seperempat berhasil, 3/4-nya gagal, misalnya seperti ini. Karena sebagian besar itu artinya lebih dari setengah. Masih kesulitan. Umpan balik yang sesuai dengan itu, ngapain gurunya? Kalau sebagian, gurunya pula. Kalau sebagian peserta didiknya nggak bisa, maka kau ngapain? Nah, apa ini? Mendata kosakata. Nggak mungkin memberikan tips menghafal teks. Kan nggak ada. Yang ada hanya Motivasi. kosakata. Ya, yang ada hanya kosakata. Dirimu ngapain ketika peserta didikmu gagal? Hah? Apakah motivasi masuk?
Masuk. Masuk. Motivasi lah dia. Ya kan? Apakah menyampaikan evaluasi pada hari itu? Menyodorkan berbagai metode bacaan? Mengulang pembelajaran? Ayo. Tinggal tiga lagi nih. Saya rasa mengulang pembelajaran masuk. Kenapa? 3/4-nya sebagian besar berarti remedial. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Pak. Mm-mm. Bisa dipahamin? Yang satu. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya. Jadi remedial itu pastilah mengulang pembelajaran. Ketika mengulang pembelajaran, pasti kau pakai metode yang lebih mudah. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Ketika Benar, itu Pak. remedial, pasti membuat namanya makin mudah metodenya, makin enak untuk siswa. Bisa dipahamin? Paham, Bisa. Pak. Tinggal yang B, masuk nggak Ah. menyampaikan evaluasi pembelajaran hari itu. Salah. Sebagian besar. Apa umpan baliknya? Tinggal ini. Apakah yang ini salah atau benar? Kalau yang ini paling salah menghafal. Yang ini. Yang B salah, Pak. Iya, Salah, yang Pak. ini. Jadi jawabannya adalah motivasi peserta didiknya. Ngulang pembelajaran, kasihlah metode yang lebih mudah pemahamannya. Jadi jawabannya adalah Boleh satu, tiga. tiga, satu, B sama empat, E. lima. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Iya. Berarti boleh tiga ya, Pak? Boleh lah, nggak boleh satu. Oh, gitu. Semua pun Saya kirain boleh. cuma dua. Cuma dua, Pak. Kirain cuma dua, Pak. Ya Allah, semua pun boleh kalau dia masuk. Asal benar. Oke, Asal oke. benar. Kan boleh lebih dari satu, Bu. Satu nggak Iya, boleh. betul-betul. Paham? Aku nggak boleh. Paham, paham. Satu nggak Paham, boleh. Pak. Paham. Ngerti ya? Paham, Pak. Dua boleh, Iya, empat paham. boleh, lima boleh, boleh. Asal nggak satu, oke? Oke, Pak. Berarti dia yang penting Ya, jawabannya siap, itu benar. Pak. Iya, lanjut Ya. ya. Kita ke soal berikutnya. Fokus PGSD adalah PCK 41 yang saya kirim kemarin sama PCK 42 FR. Yang FR itu ya. Fokusnya ke situ aja lah. Jangan kemana-mana lagi. Kok gitu Pak? Udahlah. Percaya saya saja saya ya. Jangan kemana-mana ya. Percaya saja sama mentormu. Selesailah kau. Oke, nomor 20. Iya, mantap, Pak. Jangan kemana-mana. Nanti jangan tanya lagi. Pak, ini kemana Pak? Udahlah saya bilang. Ini aja fokusnya. Udah. Ya, mudahan nggak meleset, Pak. Ya, jangan kemana-mana udah dikasih mentor baik-baik masih meleset masih juga tanya mau soal yang payah mau soal yang fisika dia matilah kan ya nanti kasih link fisika mau pelajari aduh udah fokus aja Soalnya sama emang ya Pak. beda Bu PGSD fokusnya yang saya kasih FR bacaannya FR PCK 41 FR PCK 42 sama SJT besok paham Bu Paham, Pak. selain itu tinggalkan Pak. selain Siap, itu Pak. tinggalkan ya selain itu tinggalkan jangan kemana-mana, oke ya. Dah. Berarti yang PMM nggak usah ya Pak ya? Udah saya bilangin tadi, FR PCK 41. Selain itu tinggal, oke. Semoga soalnya sama persis dengan yang Ya, dikatakan, Pak. udah saya kasih enak. Jangan tanya lagi, oke. Nah, nomor 20. Amin, amin. Bu Siti, guru kelas 4 SD Tunas Bangsa, membelajarkan materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, Bu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik untuk menganalisis tentang bagaimana Iya. Tidak. persatuan bangsa. Guru ingin membentuk kelompok yang heterogen. Oh, berarti ini berdiferensiasi. Kelompok belajar heterogen berdiferensiasi. Carilah yang mana yang berdiferensiasi. Sudah, selesai jawaban. Pilih aja lah ya. Pilih saja jawabannya yang mana. Tinggal Bapak Ibu ketik aja di chat itu, carilah jawabannya sambil baca soal, sambil lihat jawaban. Saya cuma kasih kata kunci aja biar nggak ribet saya ngajar-ngajarnya. Iya, jawabannya adalah nggak mungkin menggunakan satu pendekatan. Ini heterogen, berdiferensiasi, audio visual, kinestetik. Salah ini yang A. Tidak memperhatikan perbedaan setiap kelompok. Salah, harus memperhatikan lah. Caranya gimana? Diagnosis di awal. Tes diagnostik ya. Fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik. Kasihan yang tidak pinter. Melakukan penelitian formatif tentang materi dipelajarkan di akhir pembelajaran. Formatif itu bukan di akhir ya. Salahkan pada saat proses pembelajaran. Sumatif mungkin yang di akhir.
Menggunakan pendekatan diferensiasi. Oke, benar sekali. Maka jawabannya adalah yang E. Ya. Jawabannya adalah yang E. E adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini. Lanjut kita ke soal nomor 21. Pak Surya, seorang guru SD mata pelajaran IPA, ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan kepada siswanya. Memperkenalkan teknologi. Bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Teknologi yang dipertimbangkan adalah aplikasi simulasi, video pembelajaran, perangkat lunak yang paling efektif untuk membantu mempelajari konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah karakteristik gelombang cahaya, sifat gelombang cahaya. Mana yang lebih enak? Apakah pakai simulasi, pakai video, pakai kuis, buku teks digital, video tentang dampak? Ngapain video dampak gelombang? Yang diminta konsep gelombang, bukan namanya dampak gelombangnya. Ngapain? Tinggal kuis, nggak mungkin kuis. Yang diminta penanaman konsep, bukan kasih kuis. Tinggal pakai buku digital, video pembelajaran, atau aplikasi simulasi. Ingat, ini IPA, bro. Le, do, Bapak Ibu, ini IPA. Nah, IPA identik dengan apa? Eksperimen. IPA identik dengan apa? Demonstrasi. Maka carilah jawaban yang identik dengan karakteristik mata pelajaran itu. Silakan diketik jawabannya A, B, C, A, B, C, A, B, D. Apakah dia A, B, D? Tinggal pilih A, B, atau D. Yang C sama E udah pasti salah. Ngapain ngasih kuis? Kayaknya ada. Ya, kayaknya Ades. Ya. Kita nggak tahu deh. Kayaknya deh. Ibu nih cucok deh. Ya, sabar dulu ya. B. Nah, tinggal Pak. Kayaknya B. A. Adong, adong. sekali lagi ya dong ya. Ini IPA dong. IPA itu identik dengan eksperimen. Iya, jawabannya adalah yang A. Adong memperagakan. Memperagakan, Aplikasi Memperagakan. simulasi. Kata kuncinya tadi ada aplikasi simulasi di soal. Kata kuncinya bukan dipilih, Bu. Suruh milih. Pakai aplikasi simulasi, video, apa perangkat lunak. Ah, dipilih. Ini koma nih. Ah, dipilih. Karena saya ini karakteristiknya adalah IPA. IPA itu praktikum. Kalau pakai video nggak Ah. praktikum. Pengertian. Yang apa? Soalnya memperagakan. Memperagakan itu simulasi. Jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Baca dulu pelan-pelan. 2 Bisa, menit. Kak. Satu soal tuh 2 menit. Baca dulu Pak. Insya Allah. Dulu baik-baik ya. Dulu baik-baik. Pelan-pelan saja. Pak, nanti kalau soalnya sama seperti ini Pak, itu nggak tahu saya ya kan? Itu nggak tahu saya ya. Nah, tinggal dipaham-pahamin saja. Nomor 22 ya, 22. Dalam pembelajaran IPA SD, IPA juga ini ya. IPA kurang iya. Kelas 5, Bu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. Penting bagi Bu Susan untuk memilih jenis permainan yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Klik pilihlah benar atau salah setiap jenis permainan yang paling efektif yang sesuai. Perhatikan, ini artinya ya permainan. Kalau kita mengadakan permainan itu harus seperti apa? Yang pertama, permainan itu harus bisa kolaboratif, kerja sama kelompok. Cari dulu yang itu, Bu. Nomor berapa dia yang benar? 2. 2. Ya, nomor 2 benar. Harus kolaboratif dulu ya, harus kolaboratif. Iya. Selanjutnya, terserah Ibu. Tinggal 1, 4, 1, 5. 3, 5. 45. Tinggal pilih 5 melibatkan 5. yang salah ya. 5 benar. Yang benar 5 benar. Permainan Luar kelas. Salah juga. 5 benar. Tinggal A, tinggal yang ini sama yang ini. Permainan 1 benar. 1 benar, 1. 5 benar. 5. Kompetitif, Benar. kolaboratif. Salah itu.
Perhatikan. salah. Kalau bersifat Salah. kompetitif, nanti dia tidak kolaboratif. Iya, salah itu. Oh, berarti kompetitif. Oh, berarti 25. Saling melihat siapa yang menang, ya. Jadi kalau bersifat kompetitif itu jadinya tidak kolaboratif, tidak namanya saling menghargain. Kenapa? Cari menang aja lah kalau itu, ya. Maka yang ini salahkan aja ya. Permainan harus kolaboratif dan ada interaksi antara peserta didik. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Jangan ambil politik. Kenapa jangan ambil politik? Karena nanti para siswanya nanti hanya bersaing untuk menang, bukan untuk kolaborasi, bukan untuk saling kerjasama. Paham, Bu? Oke, jawabannya adalah 2 dan 5. Kita lanjutkan Dua ke dan soal berikutnya. Soalnya mirip tryout ya, Pak ya? Ya, mirip-mirip. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Paham, Pak. 2 dan 5. Tryout ada ya. Kalau tryout saya kasih sengaja 25. Bikin 25 jawaban benarnya. Udah biarin aja. Santai-santai aja ya. Yang penting lulus kalau saya. Nggak usah benar-benar kali, Bu. Ya. Tapi UTBK-nya wajib, Ya wajib Allah. benar. Soalnya kan juga dicontreng ya, Pak ya. Ya, benar. UTBK harus wajib benar. Kalau tryout 25 nggak masalah juga. Namanya tryout. UTBK wajib tinggi. Nomor 23. Seorang guru kelas SD kelas 4 merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru menyiapkan bangun kerucut dan tabung yang tinggi dan jari-jarinya sama. Menyiapkan bahan berupa pasir, minta peserta didik untuk mengisi kerucut dengan pasir sampai penuh. Kemudian diminta untuk menuangkan ke dalam tabung. Guru menyampaikan 2 pertanyaan. Berapa kali menuangkan pasir dari kerucut ke tabung sampai penuh? Dan apa hubungan antara volume tabung dan volume kerucut? Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru bertujuan untuk menemukan volume kerucut. Volume kerucut adalah apakah sepertiga volume tabung, 3 kali volume tabung, setengah volume tabung, 2 kali volume tabung sama dengan volume tabung. Oke. Untuk mengisi kerucut sampai penuh, ya. Tabung, ya ini tabung, ini tabung. Tabung itu bisa diambil kerucut. Nah, ada berapa kali? Berarti lebih kecil mana? Tabung apa kerucut lebih kecil? Kerucut. 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 Volume kerucut pasti lebih kecil daripada volume tabung. Bener nggak logikanya? Ya. Betul. Berarti yang B salah, yang D salah, yang E salah. Nyambung? Nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung, Pak. Ini gambar apa ini? Sepertiga volume tabung. Ini gambar apa ini? Segitiga. Ya. Segitiga. Sepertiga volume tabung. Oh, begitu. Ya Allah. Ya, paham? Paham. Tadi tabung. Saya ulangin dulu ya. Sepertiga. Saya ulangin dulu ya. Saya ulangin dulu. Tadi kan tabung, gambar tabung betul lah, tabung gitu kan? Entah saya lupa kan? Ini gambar tabung kan? Bisa dipahami gambar tabung? Kalau kerucut, kalau kerucut gini kerucut kan? Iya, Pak. Kalau masukkan kemari kerucutnya, berarti kan dari tengah sini kan diambil kemari. Bisa dipahamin? Ya, tingginya sama. Nah, sudah. Nah, kan berarti volume kerucut lebih kecil daripada volume tabung. Benar nggak logikanya? Benar. Nggak mungkin yang B, nggak mungkin kan? Nggak mungkin yang B kan? Baru. Kenapa nggak mungkin Pak? Karena Aku masa besar betul nggak kerucut. punya. Bisa dipahamin? Bisa insya Allah. Saya ulangin dulu. Pak. Buat dulu. Nggak mungkin yang B, kenapa? Kalau yang B, volume kerucut lebih besar. Salah kan? Nggak mungkin yang D, 2 kali volume tabung. Kalau 2 kali volume tabung, maka kerucut lebih besar. Nggak mungkin ya. Maka nggak mungkin sama juga. Ya. Berarti jawabannya antara A dan C. Ini gambar apa sih? Segitiga. Ya. Segitiga. Ya udah sepertiga. Ya. Sepertiga rumusnya adalah volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat atau sepertiga dari volume si tabung kali T. Nah, pi R kuadrat T. Jadi sepertiga dari volume tabung. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Paham, Pak. Paham. Pahami? Paham banget, Pak. Jawabannya. Paham, Bu? Insya Allah. Nanti kalau soal seperti Paham banget, paham banget. soal seperti ketemu sepertiga volume tabung. Oke ya, aman ya. Lanjut kita ke soal nomor 20 sampai 24.
Tujuan, perhatikan tujuan. Sekali lagi saya ulangin, perhatikan tujuan pembelajarannya. Ini mainnya, soal-soal ini mainnya tujuan pembelajaran, itu aja mainnya. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah Sadik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya Indonesia dengan media. Dia gampangnya terakhir-terakhir. Dengan media kreatif dan inovatif. Tujuannya harus tercapai dengan media kreatif dan inovatif. Mengidentifikasi berbagai kebudayaan keragaman Indonesia. Pakai gambar, apakah dia kreatif inovatif? Udah biasa. Nggak mungkin. Pakai buku cerita tentang tarian daerah, inovatif kan? Bisa, bisa kita buku cerita jarang ya, buku cerita jarang ya. Tapi kalau gambar udah biasa. Poster ajakan, menunjukkan gambaran tentang budaya, oke lah poster, kreatif inovatif masuk-masuk lah. Presentasi yang menjelaskan tentang keberagaman, masuk juga lah presentasi PPT. Argumentasi IR yang menampilkan budaya Indonesia. Yang mana paling inovatif tinggal Pak Ibu pilih. Jawabannya tinggal chat aja di kolom chat. Yang paling inovatif dan kreatif di antara keempat itu yang mana? Sudah. Yang Ibu rasa itu jarang didengar kan gitu. Ya, sudah ya pakai mana jawabannya? Hmm. Yang paling inovatif dan kreatif. Kreatif dan inovatif. Iya iyalah jawabannya udah pasti E lah. Argumentasi reality, IR. Ya. Maksudnya ini IR ini tampilkan video seakan-akan ibu masuk di dalam video itu. Ya, tapi ini terlalu apa namanya? Ya, angan-angan aja lah. Tapi jawabannya E ya. Karena diminta kreatif inovatif. Jawabannya E, IR. Kenapa IR? Itu videonya ibarat kata kalau ibu pernah bikin YouTube tuh video IR bayangan ke Mekah ya masuk Mekah atau masuk ke kalau misalnya yang non Muslim ke Israel atau kan gitu masuk tuh yang ini yang Bali atau masuk ke Candi Borobudur atau masuk ke Hindu taman itu ya ke apanya itu IR namanya ya itu langsung nampak videonya itu langsung seakan-akan kita berada di situ ya. Jadi itulah nama IR. Jadi gampang untuk mengidentifikasinya kegeragaman budaya Indonesia pakai media apa? Yang kreatif dan inovatif ya IR. Lebih gampang, lebih nampak semuanya. Sama kayak misalnya masuk Candi Borobudur. Kita nggak pernah ke Candi Borobudur pun, kalau ada IR kita tahu, oh ini lebih paham kita daripada orang yang pernah ke Candi itu. Kenapa? Karena detail-detailnya di teknologi ini lebih detail daripada yang biasa. Salah jawabannya I. Oke, paham ya? Lanjut kita ke soal nomor 25. Ini soalnya agak-agak gimana ini ya. Agak-agak gimana nih. Pada kegiatan inti pembelajar matematika di SD, ya, seorang guru memberikan masalah selanjutnya sebagai berikut. Jika diketahui suatu persegi panjang, ini PBL ya, PBL berarti ini. Kalau ada masalah itu PBL. Jika diketahui persegi panjang yang memiliki ukuran panjang dan lebar masing-masing P dan L, buatlah sebanyak-banyaknya bangun datar yang memiliki keliling sama dengan persegi panjang tersebut. Sebanyak-banyaknya, berarti harus buat sebanyak-banyaknya. Berarti siswa ini harus buat sebanyak-banyaknya persegi bangun datar yang memiliki keliling sama dengan persegi panjang tersebut. Ya, berarti harus buat sebanyak-banyaknya. Ya. Guru tersebut menganalisis hasil pekerjaan peserta didik menggunakan komponen fluensi, kelancaran, kelulusan, keaslian, dan elaboration. Ya. Kegiatan inti yang dilakukan adalah aktivitas yang memfasilitasi adalah divergen, konvergen, yang C pasti salah, reflektif pasti salah. Kenapa? Ini berpikir. Buatlah sebanyak-banyaknya. Itu namanya berpikir. Berpikir banyak membuat bagaimana kita bisa membuat suatu bangun datar yang memiliki keliling yang sama dengan persegi panjang itu. Itu namanya berpikir. Berpikir. Apakah divergen, konvergen, atau kreatif? Antara tiga ini jawabannya. Coba Bapak Ibu cari dulu ya. Apa itu berpikir divergen sampai belajar ya. Ya, sampai belajar biar paham. Apa itu Apa divergen? konvergen? Ya, cari dulu perbedaan dulu. Cari dulu di mana carinya Pak? Di Google kek, mau di itu kek, di apa namanya tuh di ya Google lah. Coba cari apa itu divergen, apa itu konvergen, perbedaannya apa? Coba cari dulu. Sambil cari dulu Pak Ibu ya, sambil cari dulu. Apa itu Berpikir
Adalah kemampuan untuk menghasilkan Diketik banyak ide. aja, diketik di sini. Apa itu divergen, apa itu konvergen. Kita bedakan dulu perbedaan divergen dan konvergen. Ya, nggak mungkin jawabannya konvergen sama divergen, antara dua itu pasti salah. Antara dua itu ada yang salah. Cuma diketikkan dulu di sini apa itu divergen, apa itu konvergen dengan singkat aja. Ya nggak apa-apa. Sambil cari biar belajar. Konvergen adalah berpikir untuk memberi satu-satunya jawaban. Konvergen satu-satunya jawaban. Kalau divergen apa? Divergen memberi alternatif jawaban. Mana yang benar ini? Divergen apa konvergen? Yang disuruh diminta adalah Divergen. buatlah sebanyak-banyaknya. Mana kita pilih? Konvergen apa divergen? Divergen. Divergen. Salah nih, paham? Iya. Jadi pahamin? Bisa Pak, divergen Pak. Kita cari berpikir kritis, sabar dulu. Berpikir kritis apa itu berpikir kritis? Tinggal A sama E. Cara mencari E seperti itu. Ya. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis apa itu? Berpikir kritis. Sampai saya mood dulu. Apa itu berpikir kritis? Diketik aja di sini di chat ya, nggak apa-apa. Divergen sebanyak-banyaknya alternatif. Kalau konvergen hanya satu. Nggak mungkin konvergen. Yang disuruh gurunya adalah membuat sebanyak-banyaknya. Tinggal A sama E. Apa itu berpikir kreatif? Cari aja kreatif itu apa. Apa kreatif, Bu? Diketik karena berpikir kreatif adalah apa? Iya, nggak dikasih tahu apa. Apa kreatif? Iya, jawabannya adalah ide baru. Iya, benar, ide baru. Berarti jawabannya udah pasti yang A. Kenapa yang A? Karena kreatif di dalam ada di dalam divergen. Apa yang ini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Divergen itu sangat jelas. Pak, di layar yang timbul lain ini Pak, zoom gitu Pak. Iya, cuman tulisan Zoom. Nggak Hilang. Hilang Betul, Pak. betul. hilang. Hilang Pak. Sinyal. Share screen-nya Pak Sinyal Pak. hilang. Hilang sinyal Pak. Tulisannya hilang Pak, soalnya hilang. Bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Saya mute dulu. Saya mute dulu. Oke. Oke, saya mute dulu. Oke. Nah, saya mute. Baru saya stop share dulu. Pak Amir hilang. Bentar dulu, belum hilang saya. Saya share lagi. Bentar dulu. Bentar dulu, tunggu dulu sebentar. You are screen sharing. Dah, sabar dulu ya. Pelan-pelan dulu. Oke. Sudah muncul Pak. Udah muncul? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, udah muncul. Alhamdulillah. Oke, udah muncul kan? Nah, sudah ya, di chat aja, Bu. Hilang. Lis Mardeni Zoom Belum aja. Pak. Belum Pak. Ntar. Belum. Di chat aja, di chat dulu. Belum Pak, hilang Pak, berarti gangguan ini. Sudah Pak, ada yang hilang. Memang sinyal tadi Pak. Oh, di saya sudah jelas. Saya malah hilang, Pak. Belum Jelas, Pak. Pak. Ini ada Ada soalnya. gangguan saya. Ya, Pak sudah Pak, aman. bentar dulu. Yang sudah, ntar dulu, saya tunggu dulu. Jawabnya di chat aja ya. Chat aja, sudah Pak. Skin share, hilang Pak, belum Pak, malah hilang. Nah, ini berarti gangguan di Itu sinyal. Bapak permisi Herlina dari SDN berapa itu dia share itu juga Pak, share screen Pak. Mana dia, Bu? Dari mana Bu tahu? Ada di situ di menunya berbagi layar 2 orang, yang satu yang Bapak, yang satu yang Herlina. Pantas lah, Ibu Herlina. Iya, itu di atas tuh. Bu Herlina Herlina jangan SDN bagi lagi Serapan. Di mana? Herlina SD 113 Pak. Bu Herlina jangan bagi lagi. nampak tuh, dia share screen. Saya nggak lihat kok Pak. Anu sini, apa namanya? Hanya Zoom yang terlihat. Bacaannya Zoom. Tapi Ibu share screen. Iya tadi Ibu Herlina Herlina. itu. Bentar dulu. Bu Herlina jangan share sini ya Bu Herlina. Herlina SD Serapan ini ya? Aduh. Kasus. Bagikan layar. Kasus. Orang udah mau belajar kok dikasuskan sama Ibu Herlina ini. Aduh lah. Ayo, Bu Elina. Ini PBL ini Pak, PBL ini. Herlina salah klik mungkin. Sabar. Sabar klik. Sabar Pak. Bu. Nggak nampak. Bentar dulu. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah, semuanya sudah.
Sudah, Pak. Sudah normal kembali. Alhamdulillah, sabar dulu. Lanjut. Ya aman, Pak. Alhamdulillah aman. Pelan-pelan ya, sabar dulu. Namanya juga masalah PBL ini, jadi pelan-pelan nyelesaikannya. Bu Erlina, jangan sampai salah klik lagi ya Bu Erlina. Lanjut. Lanjut kita. Lanjut, Pak. Ya, tadi kan ini berpikir divergen sama konvergen kita bandingkan nih. Konvergen satu jawaban, sedangkan divergen dikasih banyak alternatif jawaban. Nggak mungkinlah jawabannya konvergen, karena diminta buatlah sebanyak-banyaknya, ya kan? Oh, Maka jawabannya A. konvergen hanya satu jawaban. Ya, nggak mungkin yang B, tinggal A sama E. A sama E berpikir kita sama E. Bentar yang nanya ya. A sama E kita berpikir. Kreatif artinya adalah, ya, kreatif itu menemukan atau nanti berpikirnya. Ya ini, intinya gini. Kreatif itu di dalam divergen. Jadi pahamin, Bu. Kreatif itu di dalam divergen. Maka jawabannya ini adalah yang A, ya, yang A. Sudah aman ya, Ibu sudah. Belum Pak katanya. Aduh, mati lah. Nah, Pak Sidik di mute dong. Oke, jawabannya A ya. Berpikir divergen ya. Jawabannya A. Berpikir divergen. Jawabannya itu A. Berpikir divergen. Oke ya. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor 26. Salah satu elemen fase B, yakni pesaidik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tujuan pembelajarannya yakni, perhatikan Bu, Bapak Ibu. Mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tujuan pembelajarannya yakni, perhatikan cara saya menjawab ini. Ya. Kalau seperti ini membedakan C berapa itu? C3 ya. C2 apa C3? C3 nggak salah. C3, Pak. C3, Pak. Maka tujuan pelajarannya nggak mungkin turun, bisa dipahamin? Pakai logikanya, nggak mungkin turun. Paham, Bu? Paham. Paham ya? Naik dia. A- Dari Kalau 2 ke nggak 3. kalau nggak naik seimbang, paham Bu? Ya, Pak. Saya nggak mau yang B. Kenapa yang B? C1. Menyebutkan. Satu menyebutkan. Saya dipahami Bu? Saya nggak mau yang D. C1. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa. Saya nggak mau yang ini terlalu simpel ini. Membuat ini nggak mungkin ya. Tinggal yang A sama yang E. Mohon Bapak Ibu baca dulu KKO-nya. Yang mana yang bisa seimbang atau naik dari C3. Sabar dulu. Jangan dijawab. Jawabannya tolong di-chat. Ya. Tolong di-chat biar kita asik. Ya. Tolong di-chat. A atau E. Nah. Tujuan pembelajarannya nggak boleh di bawah C3. Minimal setara atau naik. Yang setara atau naik di antara A dan E itu yang mana jawabannya? Ketikkan di chat CAT ini. Di chat. Iya. Oke. Ada juga jawab yang A. Ada juga menganalisis. memilih sama menganalisis. Kira-kira yang lebih di atas C3 atau setara dengan C3 adalah nggak mungkin. Menganalisis. C4 menganalisis, Pak. Ya, C4. Menganalisis. C5. Bukan memilih. C4 adalah menganalisis. Jadi jawabannya adalah yang E. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham bilang Paham. 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 Masuk ya. Masuk akal ya. Videoku belum Masuk akal. Masuk akal. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut kita ya, lanjut. Kalau nggak sanggup nanti ya kita berhenti dulu, nggak apa juga ya. Ya tiap malam jam kita nih. Nomor 27. Kita lanjut nomor 27. Udah 12 soal kita bahas. Tadi maksud saya 12 soal dulu. Ya, Karena nanti blank, Pak. ya nggak, suara saya juga habis ya. Nggak apa ya, kita bisa nyambung ya. Nomor 12 dulu ya.
Biar paham dulu ya, biar paham dulu. Jangan banyak soal kita nanti nggak paham. Saya nggak enak. Konsep dasarnya harus paham. Tadi paham ya nomor itu ya 27, 26. Paham, Pak. 27 ya, 27. Terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran pendekatan berdiferensiasi. Berikut yang merupakan modifikasi si materi yang akan dipelajari, pilihlah jawaban yang benar. Pahami dulu diferensiasi berikut ini. Strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, konten. Konten adalah mempertimbangkan kebutuhan akademik siswa, kesiapan, minat, berarti kasih asesmen diagnostik. Bener nggak? Bener apa betul? Betul. Betul, Penilaian betul. awal ya, Pak. Ya, bukan awal. Betul, asesmen Habis itu diagnosis. proses yang dia diferensiasi proses adalah kita harus dari diagnosis tadi kita tahu ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik. Artinya kita berilah media pembelajaran 3 itu, bener nggak? Bener Ya. kan? Betul. Betul. Produk. Diferensiasi produk adalah hasil mereka ini nanti diberi tantangan atau keberagaman variasi, ya, mengekspresikan pembelajarannya. Jadi diberikan tantangan, ada tantangannya. Jadi yang pertama diagnostik, kasih media sesuai keberagaman peserta didik. Yang ketiga kasih tantangan, kasih gift, kasih apalah, itulah tantangan lah. Jawab ini ya itu namanya. Oke, ini macam jadi tutor lah kan di media apa bimbel-bimbel dulu. Ini dia cara modifikasinya adalah melakukan asesmen, pemetaan, merencanakan diferensiasi, mengevaluasi. Ini udah ada materi yang saya bikin. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan pilihlah jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 ini centang. Contohnya misalnya jawabannya 2, 3 Pak. Atau semuanya benar Pak. Tinggal diklik atau diketikkan di jawaban di chat. Saya mau minum air panas hangat. Untuk apa? Suara saya habis. Ya, tolonglah di chat ya. Jangan berisik dulu. Kenapa? Nanti ada yang terganggu. Gak enak kita. Ya, diketik aja ya. 1, 5 Pak. Ada 1, 5 ya. Ya, silakan ya. Silakan. Saya minum dulu. Pak Amir. Masih Pak, minum bapaknya masih minum itu, Bu. Bapak sabar. Bapaknya haus masih Lain, minum. tulisan. Benar. saya kira udah nggak ini lagi. Pak Dan Amir katanya tadi. Oh, pikir orang tamu tadi rupanya dari. Banyak. Nah, minum dulu Pak ya. Sabar dulu ya. ada tamu kali, Usah Pak. pusing, Pak. Pelan-pelan minumnya, Pak. Pelan-pelan udah Nanti bisa. keselak. Bilang kami bingung, Pak. Aku haus juga. Masa aku nggak boleh minum aku? Nggak boleh, Pak. Kamu Pelan-pelan minumnya, Pak. Air hangat. Santai aja belajar ya, santai saja ya. Santai. Ya Bapak nggak bilang. Yang penting ngerti Bapak Udah Ibu. bilang bapaknya. Ya. Jadi jawabannya pilihlah yang tadi nih, ada tadi diferensiasi konten. Berarti diagnostik. Diferensiasi, habis suaraku. Diferensiasi proses. Berarti kasih medianya sesuai Minumlah dulu, Pak. kinestetik. Biar tidak hilang suara Bapak. Produk, kasih tantangan. Nah, udah saya kasih kisi-kisinya, nggak bisa kalau lagi jawab ini, hancurlah kita. Hmm, Maaf, Pak. Kadang pikiran nggak apa-apa, pikiranmu ini. Sabar, kita nih 12 soal dulu, besok kita nyambung lagi. Kenapa? Nanti kalau 12 soal lagi sampai jam 10, nggak nyambung, oke? Iya, Pak. Ini Oke, kalau oke, Pak. nyambung, sampai jam 10, jam 9 aja. Besok lagi nyambung kita, oke? Tadi gara-gara di awal tadi ya, aturan nggak apa. 12 soal dulu, besok nyambung. Pelan-pelan aja, Bu. Kenapa? Kan biar UTBK tinggi. Kalau tryout-nya 25 benar nggak apa-apa, itu udah lulus juga. Tapi kalau UTBK kita harus 30 ke atas atau 28 ke atas. Oke? Soal TBK Jawaban lebih yang susah mana ya, yang Pak. pas? Diferensiasi materi tadi udah saya kasih tahu tadi. Yang pertama, benarkah ini ada diagnostik? Ya pastilah. Ada. 1,
Nomor 2 saya nggak mau. 135 kami, Pak. Saya nggak mau nomor 2. Iya, Saya mau 135. yang belum ini. Saya dik yang cukup menguasai average. Ya, ini namanya tantangan ya. Ya, Pak. Oke. Saya dik memilih video diskusi masuk. 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 Dimut dong, Bu. Dimut. 45. Saya Dimut, Bu, dimut. Jangan ngomong, Bu. Dimut. Oke, saya mut nih, saya mut. Saya mut. Bapak nyuruh saya, Pak. Jangan nyuruh ibu itu, biar saya. Pak, tolong dimut. Udah, gitu aja. Oke, saya ulangin tadi. Apakah diagnostik masuk? Masuk. Udah ya, masuk diagnostik awal. Apakah memilih bahan-bahan untuk lebih banyak? Ya enggak lah, ini enggak masuk yang ini. Salah nih. Peserta didik yang sudah bisa penyembelahan atau melanjutkan. Yang belum mampu diberi latihan penyembelahan 1 sampai 10. Kayaknya nih. Yang ini peserta didik yang challenge cukup menguasai 1 pelajaran. Yang average kuasai 4 pelajaran. Menguasai 5 tujuan pelajaran. Masuklah. Masuknya apa tadi? Tadi itu tantangan. Tantangan ya. Tadi itu tantangan. Dia diferensiasi produk tantangan. Saya dapat memilih eksplorasi diskusi ya, medianya masuk ya, medianya masuk ya. Jadi jawabannya yang apakah saya yang sudah penyembelahan atau sebelum melanjutkan 10-20 yang belum mampu diberi latihan sampai 10 ini kayaknya kurang ya. Jadi jawabannya adalah 135 ya. Saya pilihnya 135 setelah yang 3 Pak yang nomor 3 masuk ya. Iya enggak, tidak masuk. 145. 145 ya, Pak. 145, Pak. 145. Bapaknya udah hang juga ya, udah sakit kepala juga ya, udah habis suara. Pak, nanti dibuatkan tryout ya. Pasti Bu, sabar dulu Bu ya. Saya jelaskan sampai SCT dulu Bu, baru buat tryout Bu. Mau main cepet aja, belum sabar dulu. Selesaikan dulu ini, kita buat tryout. Pak, tolong di-mute aja, Pak. Gak apa, ntar dulu, santai aja. Oke. Habis saya jelaskan konsepnya tadi nih, PCK sama SJT, baru saya kasih tryout. Sabar Ibu ya, sabar ya Bu ya, sabar. Oke. Iya, Pak. Sabar ya, Dek ya. Nanti yang benarnya itu 145 ya, Pak ya. 45. Oke, karena tadi kan udah tadi saya kasih tahu teorinya. Tantangan ya, baru kasih medianya, diagnostik. 3 tadi kan? Paham? Ya, tadi konten, diagnostik, media, produknya apa tantangan. Paham, Bu? Paham, Pak. Bisa Paham, dipahami? Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya itu. Tantangan ada gipnya kan? Ada gip tadi kan? Tantangan ada gipnya, dikasih gip. Memberikan tantangan keberagaman atau variasi ada gipnya. Oke, 145 paham ya? Oke, Ya, paham? Pak. Paham, Pak. Paham, Silakan dulu Pak. nanti. Ya, kita selesaikan dulu jam 9 nih. Pak. Besok lagi. Besok jambung kita lagi. Nanti saya kasih videonya. Yang nomor 28 sampai berapa nih? 28, 29, 30 sampai 35. Silakan main-main dulu ya. Main-main dulu, oke? Besok Oke, kita Pak. sambung Zoom-nya. Oke, masih lama tanggal 19 itu. Oke, Pak. Oke. Lebih dan kurang malam ini saya mohon maaf Bapak Ibu. Tapi Pak, jangan yang ini agak lama sulit ya, ya, Pak, Pak. daripada yang Ya, kemarin. Terima kasih, Pak. Nanti Makasih, besok. Pak. Oke, sampai jumpa lagi besok. Terima kasih, Pak Amir. Pelan-pelan ya. Belajarnya Terima kasih, Pak. pelan-pelan.